A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini kita akan bawain cerita dari waktunya si Silver atau Ed Setia Awanve. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kita berdoa dulu ya. Semoga diberikan lancaran. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Oke, kita masuk ke ceritanya. Eyang Putri adalah sosok wanita Jawa yang penuh dengan karisma, bergelimang harta, selalu bertutur dengan bahasa krama yang halus. Namun, penulis akan berbagi pengalaman spiritual dengan salah satu anggota keluarga yang sangat kental dengan adat kejawanya, Eyang Putri. Kula nuwun, sugeng dalu. Semoga kawan-kawan selalu diberikan kesehatan ya. Penulis menyapa kalian karena nulisnya waktu itu malam-malam ya. Keselamatan dan rezeki yang mengalir, terutama pada masa pandemi saat ini. Amin. Malam ini penulis akan berbagi pengalaman spiritual mengenai sosok yang pernah menemani masa kecil penulis, yaitu Eyang Putri. Akan penulis ceritakan ke dalam beberapa bagian cerita sehingga teman-teman bisa ngikutin perjalanan spiritual penulis agar tidak salah tafsir. Insya Allah, dalam cerita ini penulis ini tidak akan menyinggung orang-orang yang berada pada masa kehidupan Eyang Putri. Karena memang penulis anggap banyak sekali hikmah yang bisa teman-teman ambil sehingga menjadi pribadi yang memayu hayuning bawono dan keluarga. Saya langsung bercerita saja untuk mempersingkat waktu. Cerita saya ini saya awali waktu saya masih kecil. Sekitar kelas 2 SD, di mana saya mendapatkan kecelakaan yang bisa terbilang aneh. Kejadiannya dekat dengan masjid tua, masih desa saya, sehingga kaki kiri saya bisa berputar balik sewajarnya. Kaki biasa ya, sewajarnya. Ujung jari belakang dan lutut mengarah ke belakang. Teman-teman bisa bayangin gak? Kayak apa tuh? Untuk cerita ini bakal aku ceritain kalau ada waktu lagi mengenai urban legend masjid tua di desa penulis. Apakah Anda yakin tempat kita menghadap Sang Pencipta sepenuhnya suci? Sehingga kaki aku harus digips. Sekitar 2 bulan harus sekolah di rumah karena memang saking parahnya kecelakaan kaki penulis. Ini yang admin tertarik nih. Apakah Anda yakin tempat kita menghadap Sang Pencipta sepenuhnya suci? Mudah-mudahan admin bisa bawain ini ya. Oke, kita lanjut. Dan setelah 2 bulan, aku masih belum bisa berjalan dengan wajar. Untuk berjalan saja memang susah sekali waktu itu. Kayak jalannya robot lah kalau dipaksa. Kemudian, atas inisiatif emakku, kalau pulang mending beristirahat dulu di pabrik gudang rokok milik Eyang Putri, sembari menunggu kakak laki-laki saya pulang sekolah sore hari. Nah, pada waktu itu memang momen kedekatanku dengan Eyang Putri. Bisa dibilang pada momen itu juga aku mengetahui semuanya. Di saat itu aku berasa jadi tamu istimewa sekali karena kondisi kakiku, dan juga ternyata yang menganggap aku mirip dengan emakku yang dulu juga menjadi ponakan kesayangannya. Lambat laun aku tahu gimana posisi pabrik gula itu. Besar sekali, hampir sebesar stadion sepak bola. Denah pabrik terbagi menjadi kantor manajemen, gudang rokok utama, gudang rokok cadangan, kantin, lapangan untuk mengerikan tembakau. Terus parkiran motor yang dialihfungsikan menjadi kandang burung dara, dan pojok pabrik yang penuh dengan pohon jambu merah. Waktu siang memang waktu paling sibuk untuk sebuah pabrik tembakau. Banyak sekali yang bekerja, entah beratus pekerja bergerak dengan bau tembakau terus menempel pada pakaian mereka. Seingatku, banyak banget pekerja yang berasal dari sekitar pabrik maklum, dan beberapa pegawai berparas asing. Seperti orang-orang yang setiap malam selalu aku lihat selalu menghiasi perfilman zaman 2000-an, wajah bule dan Cina. Dan saya hanya bisa melihat betapa sibuknya pabrik rokok itu sembari melihat nenek saya yang seolah seperti mandor mengatur ini, itu, dan ini.
Dalam hatiku sangat kagum dengan posisi nenekku waktu itu. Berpakaian kebaya hitam penuh dengan motif dedaunan kesukaannya dibalut dengan batik coklat di bawahnya. Ditambah topi koboi, seakan menggambarkan budaya kejawen yang dibalut dengan budaya kebarat-baratan. Nah, teman-teman bisa bayangin betapa gagah dan anggun Eyang Putri pada masa itu. Sesekali juga menegur beberapa pegawai dan dengan bahasa krama yang halus senyuman dari Eyang Putri. Rutinitas harian yang selalu menjadi santapanku ketika duduk di ruang tengah kantor pabrik yang megah semegah stadion sepak bola ini. Dalam waktu itu, aku hanya seorang anak kecil yang berada pada rutinitas dewasa yang penuh dengan semangat bekerja dari sebuah pabrik tembakau. Rutinitas ini pun berakhir sekitar jam 4 sore dengan dimasukkannya tembakau yang sudah kering ke dalam gudang utama. Dan jam tersebut juga kakak laki-lakiku menjemput aku untuk pulang ke rumah. Seingatku, ketika sudah mendekati jam tersebut, semua ruangan memang harus kosong. Dan hanya tersisa satu orang yang berada di pabrik itu. Ya, siapa lagi kalau bukan Eyang Putri, yang menjadikan pabrik ini sebagai rumah dan mata pencahariannya selama ini. Oh ya, sembari menunggu kakakku datang menjemput, ada rutinitas yang aku suka, yaitu menggambar. Nah, kebiasaan ini yang sekarang malah menjadi profesi yang sedang saya tekuni saat ini sebagai ilustrator dan desainer. Maaf jadi iklanin penulis sendiri. Keren ya penulisnya. Ilustrator, desainer, waduh mantap. Selalu menjadi kepikiran dalam hati seorang anak kecil yang selalu muncul dengan berbagai pertanyaan. Bagaimana seseorang dapat hidup sendiri di tempat yang sebesar itu seorang sendiri? Pernah sesekali juga saya bertanya kepada kakak saya dan jawabannya hanya senyuman. Ah sudahlah. Apalagi yang aku pikirkan tentang keanehan Eyang Putri itu. Lawang aku juga dapat kecelakaan dan bisa setiap pulang sekolah menjadi suatu pertanyaan yang kenapa semesta mempertemukan aku lebih dengan lagi bersama Eyang Putri. Dan ada salah satu tanda tanya. Membuat saya kepikiran lagi adalah ada masa ketika seorang laki-laki yang menurut saya masih seperantara dengan Eyang Putri selalu menemani selayaknya suami istri. Di benak kecil saya ketika melihat pola hubungan mereka adalah ketika di hari tertentu berpikiran, oh ini Eyang Kakungku. Sebut saja ya Eyang Mul. Beliau bukan Eyang Kakungku. Ia bukan siapa-siapa dalam silsilah keluarga Eyang Putri. Entah hubungan apa yang mereka punya, aku pun tidak bisa menyimpulkan pemikiran sedewasa itu. Dengan tingkah sedewasa itu, dengan romantisnya mereka bersuap-suapan log bayam hijau yang diambil dari rengkot bermotif tentara. Sembari juga saling menuangkan teh cem-ceman yang juga diambilkan dari teko bermotif sama. Aneh bukan? Pernah sesekali saya mencoba lari kecil-kecil sembari mengelilingi gudang tembakau utama yang menjadi tempat main saya ketika jenuh menggambar di kantor utama. Oh iya, waktu itu emang menjadi momen paling bahagia bagi saya, yaitu akhirnya bisa lari-lari kecil. Dan waktu itu juga menjadi momen saya pengen ngomong sama Eyang Putri bahwa sudah saatnya saya pamitan karena sudah normal kembali langkah kaki saya. Saking senangnya, saya kelupaan sampai di ruangan yang penuh dengan berbagai tumbukan tembakau kering. Ruangannya minim sekali pencahayaan dengan bau lembab tembakau di semua sudut ruangan. Ketika itu juga kulihat di atas langit yang penuh dengan sarang laba-laba, tetapi ada suatu sudut di mana ada cahaya dari atap yang menyinari suatu pintu. Ya, pintu dengan simbol X merah. Pandanganku terpaku dengan momen itu, seperti menjadi sebuah rahasia utama di pabrik ini. Barangkali ketika aku tahu apa yang berada di balik pintu itu, aku bakal menjadi salah satu detektif ternama mengalahkan detektif Conan menjadi idolaku masa itu. Sial memang. Aku tak sadar diri dengan langkah kakiku yang ternyata tak sadar sudah di depan pintu itu. Aku ingat dan masih jelas garis merah ini bukan digaris dengan kuas atau semacam alat gambar, tetapi dengan jari tangan. Aku mulai bingung dengan tubuhku yang mulai merinding. Ujung kaki pun membeku, seolah semangat tadi sirna sudah.
Ada apa ini? Tubuhku serasa berat sekali. Serasa kejatuhan sebuah benda yang sudah berkilo-kilo. Sumpah berat. Aku hampir pingsan dengan segala beban di pundakku. Entah apa yang sedang aku pikul, berat sekali. Dan ketika aku sudah tidak kuat dengan apa yang sudah kualami ini, terdengar suara, "Bajingan!" Ya, itu suara Eyang Putri. Aku tak pernah menyangka yang selembut itu dan sewibawa itu bisa berbicara kotor sekali. Entah apa yang bisa membuat beliau menjadi berkata seperti itu. Le, tangi yo. Ojo mrono meneh yo. Iku enek sing nunggu. Wes yo. Hangat, damai, tenang. Aku berada di gendongan seorang nenek yang menjadi idolaku pada waktu itu dan sembari riup-riup melihat ke depan. Aku melihat Eyang Wajah Putri mengeluarkan keringat yang membasahi gincu merah dengan kinang di sebelah kiri bibir beliau. Riup-riup juga aku melihat ke belakang. Masih terlihat pintu itu dengan garis merah itu. Tetapi apa itu? Sesosok makhluk hitam nan besar dengan taring sampai ke bawah, mata merah yang membara dengan bulu yang kehitaman berdiri mematung di depan pintu itu. Ia berdiri mematung seolah ia baru saja ditegur oleh seseorang yang posisinya lebih tinggi daripada dia. Ia masih berdiri mematung, sesekali mengedipkan mata merah yang terselimut dengan rambut hitam ikal sebagai ciri khasnya, genderuwo. Di rumah, ya. Sore itu selepas dijemput kakakku, aku hanya terpapar lemas, kemudian disuruh sholat dan tidur. Aku pula sekali tidur waktu itu, sampai bangun-bangun sudah pagi menyapa. Ada momen sebelum berangkat sekolah selepas kejadian itu. "Kalau sudah waktunya, kamu bakal tahu semua, Yongger," ucap emak pagi itu. Berikut ini adalah latar tempat cerita ini, di pabrik tembakau, bukan di pabrik gula. Maaf ya, yang di atas itu salah ketik. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Oke, penulis langsung akan mulai melanjutkan bercerita. Doa Al-Fatihah untuk beliau, semoga selalu tenang di alam sana. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syuratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Oke, lanjut. Selepas dari kejadian itu, saya sudah jarang sekali berkunjung ke pabrik Eyang Putri. Ya, karena kaki saya yang sudah bisa jalan normal dan berlari kencang lagi, seperti ibarat kijang yang sudah lama sekali dikurung kemudian dilepaskan. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya. Dan ada alasan lain, yaitu karena kejadian itu. Ya, kejadian yang aneh yang menjadi kenangan buruk pada masa kecilku. Kemudian, letak sekolah saya memang berdekatan dengan pabrik milik Eyang Putri. Sesekali saya sempatkan untuk melintas di depan pabrik itu. Seperti biasanya, memang sangat sibuk sekali kalau waktu siang. Banyak sekali truk-truk besar yang keluar masuk pabrik. Sesekali juga melihat beberapa orang berseragam formal juga sedang bersenda gurau di dekat kantor utama pabrik itu. Dan juga terlihat di tengah Eyang Putri sedang berjalan dengan anggunnya seperti wanita Jawa pada biasanya. Ia masih menggunakan pakaian ciri khasnya, kebaya hitam bermotif daun dan kebaya coklat ditambah dengan topi koboi-nya favoritnya. Kadang saya juga berpikiran, kok Eyang Putri selalu memakai pakaian itu? Apakah memang kebaya hitam adalah pakaian kesukaannya? Atau stok baju formal Eyang itu saja, atau ada alasan lain ya? Ya, pikiranku masih belum sampai pada titik itu. Lelakon. Apa itukah alasannya? Lelakon. Tapi yang juga menjadi saya sempat risih ketika melihat Eyang Mul juga mengikuti kemanapun Eyang Putri pergi, seperti pembantu pribadinya. Tetapi saya yakin ada hubungan lebih daripada itu. Sudahlah. Memang apa sih untungnya aku memikirkan beliau, cuman membuang-buang waktu saja. Ada masa di mana saya waktu SD memang sibuk dengan main bersama teman-teman dengan rutinitas tiap sore selalu bermain sepak bola di sekolah. Walaupun masih dengan orang-orang itu saja, ya kami tetap senang sekali. Oh ya, pada waktu itu penggunaan HP memang masih jarang sekali, nggak kayak sekarang. Sehingga ya kamu bisa bayangin seberapa bahagianya anak kecil pada masa itu.
Teman-teman pasti ngalaminnya kan? Wajah-wajah yang penuh kepolosan tanpa ada sentuhan game online ataupun modernisasi apapun merenggut kebahagiaan sederhana waktu itu. Emang sih ada positif negatifnya. Selesai sepak bola, kami langsung naik pagar sekolah sambil mengeringkan tubuh kami yang basah kuyup dengan keringat kami. Aku masih ingat seragam yang selalu kami pakai. Entah itu kaos dalam putih tanpa baju, bawaan sekolah merah ataupun pakaian hitam, kangen band favorit. Entah kenapa walaupun tanpa istirahat, energi kami tidak pernah habis-habisnya. Apalagi aku yang jadi kiper. Sore itu, hampir menjelang malam, tiba-tiba ada layang-layang putus yang melintas di atas kami. Tanpa basa-basi pun, sebut saja nama kawanku Jaka dan Yanto, langsung melesat mengejar layangan tersebut. Tapi layang-layang itu pun jatuh ke dalam pabrik milik Eyang Putri. Ada salah satu temanku yang sudah memperingatkan jangan masuk ke pabrik itu, nanti dimarahi sama Eyang Putri. Karena ya, Eyang emang galak di mata anak-anak seperantaraku. Tapi ia sangat lembut denganku. Ya mau gimana lagi, sebuah layangan adalah barang yang mewah di mata kami. Waktu yang hampir terdengar suara adzan maghrib, aku pun izin kepada kawan-kawanku untuk bergegas pulang. Karena memang ada pantangan tentang wayah surup. Entah kenapa si Jaka dan si Yanto izin pada hari itu. Ya paling mereka bolos, emang dasar sih. Mereka kalau bosan sekolah langsung bolos. Kok bisa aku tahu? Karena kadang aku juga bolos bareng mereka. Waktu jam istirahat, aku biasanya nongkrong di kantin luar sekolah. Karena emang makanannya enak, murah. Dan yang kesana isinya anak-anak nakal semua, termasuk aku. Ketika suara kenteng sudah dibunyikan berarti tanda untuk masuk sekolah lagi. Tetapi pada waktu itu Eyang Putri datang mendekatiku sambil berkata, "Elingo karo konco-koncomu kae. Ojo dibaleni neh yo le," ucap Eyang Putri sambil mengelus kepalaku dan pergi menuju pabriknya lagi. Semua anak di warung itu pun heran dengan kedatangan Eyang Putri, apalagi cuma mendekatiku. Dan rahasia bahwa aku adalah cucu dari pemilik tembakau yang kayak itu akhirnya terbongkar. Ini adalah rahasia yang sudah lama aku simpan agar teman-temanku tidak berubah sikapnya. Dan alhamdulillah, sikap mereka biasa-biasa saja sih setelah kejadian itu. Tapi setelah kejadian itu, aku mulai penasaran dengan kata-kata Eyang Putri. Maksudnya gimana? 3 hari setelah absennya Jaka dan Yanto, akhirnya mereka pun kembali bersekolah. Dengan wajah yang riang seperti sakit yang mereka derita. Selama 3 hari itu hilang terbawa dengan sikap riang mereka. Anehnya, ketika ada salah satu dari temanku yang menyinggung soal absennya mereka, tiba-tiba mereka pucat dengan saling bertatap muka dan hanya bilang, "Mulai sekolah angko ngumpul ya neng tongkrongan, nek cerita neng kene, bahaya." Mendengar perkataan temanku yang konyol di setiap perbincangan dan tingkah laku mereka tiba-tiba ngomong serius, aku pun yakin bahwa ada sesuatu yang serius dan harus diomongin. Sore selepas azan asar, kami bertujuh pun berkumpul di tongkrongan kami, kebun tengah desa. Ya, kalau kawan membayangkan tongkrongan elit kayak model di TV itu ya jauh banget lah. Di mata kami, tempat yang sejuk, angin berhembus, rumput ilalang yang hijau dan pohon besar yang tumbang menjadi tongkrongan seadanya yang membuat kami selalu betah untuk di sini. Yanto pun naik ke atas pohon besar yang tumbang itu, kemudian diikuti oleh Jaka yang duduk di sampingnya. Sisanya, kami hanya duduk di atas tanah dan ada juga yang menjadikan sandal swallow menjadi alasnya. Ya, sore itu aku dan Jaka pergi masuk ke dalam pabrik lewat pintu rahasia belakang pabrik. Di peta penulis simbolkan dengan simbol X ya. Susah banget masuknya, harus gantian. Setelah kami mencoba, akhirnya semak-semak duri itu bisa kami lewati. Jujur, ini adalah saat pertama kami masuk ke pabrik tembakau ini. Gila, besar banget. Pokoknya 1000 orang pasti bisa tertampung di pabrik ini. Kemudian kami mencari layangan itu di semua sudut pabrik dan akhirnya kami menemukan layang-layang itu tepat di atas pohon jambu merah. Dan beruntungnya ada 2 layangan lagi. Aku pun naik ke atas mengambil semua layangan itu. Jaka di bawah. Pas sudah semua layangan terjatuh, kok tiba-tiba aku melihat kayak ada ekor ular yang besar banget.
Bisa bayangin ekornya segede itu, gimana besarnya badannya. Perlahan melewati WC yang sudah tidak dipakai. Ya, aku pikir itu cuman imajinasiku aja. Tetapi pas aku lihat ke arah lapangan sebelah kebun jambu merah ini, sumpah aku lihat puluhan, enggak deng, ratusan pocong sedang melompat dan juga yang menyeret kaki mereka mengarah ke sini. Melihat itu aku pun langsung turun dan langsung mengajak Jaka untuk segera lari, karena sumpah ini pertama kalinya aku lihat ratusan pocong kayak zombie itu. Wow. Jaka hanya berdiri mematung melihat kejadian sore itu. Aku tahu bahwa pemandangan yang kami lihat memang di luar akal pikiran kami. Kami pun lari ke arah lubang di tempat kami masuk. Tapi alangkah sialnya, di sana juga ada pocong yang berdiri dengan wajah kehitamannya. Aduh, Jaka pun berinisiatif pergi ke rumahnya Eyang Putri untuk meminta bantuan. Tetapi kami harus melewati kantor. Tapi si Yanto, ia berhenti bercerita, menghela nafas dan menutup mulutnya rapat-rapat. Ia tidak sanggup berbicara lagi. Kemudian si Jaka menyambung ceritanya lagi. Setelah kami berhasil lolos dari kejaran ratusan pocong, kami mengarah ke rumah Eyang Putri. Tetapi kami harus melewati kantor putih yang aku kira di jendela kantor itu korden putih. Tetapi nyatanya yang kami lihat adalah puluhan kuntilanak sedang berdiri di belakang jendela itu dengan wajah pucatnya dan mata yang tertutup warna hitam sampai nyaris tidak terlihat matanya, dan sambil melambai ke arah kami. Melihat kejadian itu, kami pun langsung berlari kaku sambil terengah-engah menuju rumah Eyang Putri yang serba putih dengan pintu penuh ukiran motif Jawa. Bah, tolong bah, kulo kapok bah, ucap Jaka sambil menangis pada waktu itu. Kami pun terus menggedor-gedor pintu itu, entah rusak apa tidak, yang penting kami selamat. Mereka hampir sampai. Ratusan pocong dengan balutan kain lusuh yang membungkus itu sudah mendekat, ditambah bau busuk dan anyir darah sampai 1 meteran di depan kami. Sore itu, menjelang maghrib, yang biasanya hening dengan suara azan maghrib, jadi sangat gaduh dengan suara mereka yang ingin seolah-olah ingin memakan kami. Apalagi dengan para kuntilanak yang terus menggedor pintu-pintu itu seolah ingin keluar dari kantor itu. Akhirnya, pintu pun terbuka. Serasa ada harapan bahwa kami bisa selamat dari situasi di luar akal ini. Kami pun langsung berusaha masuk. Naas, tubuh kami terpental setelah menabrak seseorang yang kami kira itu Eyang Putri. Tetapi seorang pria tanpa kepala membuka pintu itu. Aku dan Jaka yakin masih sadar pada saat itu, dan anehnya, entah kenapa kami sudah tidak sadarkan lagi. Yang kami sadari bahwa kami sudah digendong oleh orang tua kami, ditemani dengan suara azan maghrib yang hampir selesai. Tapi salah satu yang membuat aku terkejut, aku melihat Eyang Putri sedang berdiri di pintu dan pergi setelah berbicara dengan ayahku, ucap Yanto yang menyudahi ceritanya dengan keringat dan wajah pucatnya. Kemudian azan maghrib sudah berkumandang. Langit senja pun kian memudar. Rumput ilalang yang biasanya selalu bergoyang diterpa angin sekecil itu pun cuman diam. Kami pun hanya diam setelah mendengar cerita Yanto dan Jaka. Betapa mengerikan sosok yang ada di pabrik itu dan segalanya. Kami bertujuh kemudian saling merangkul dan pergi satu persatu. Hening. Dalam benak kecilku, oh jadi ini maksud perkataan Eyang Putri tempo lalu, dan aku menyadari bukan hanya Eyang Putri saja yang mempunyai keanehan, tetapi pabrik tembakau ini juga menyimpan beribu keanehan yang waktu itu belum bisa kami bongkar. Al-Fatihah untuk Eyang Putri ya, semoga diberi ketenangan di alam sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari Raya Idul Fitri tahun 2000-an. Waktu hari raya di mana keluarga besar dari Eyang Putri mempunyai kebiasaan yaitu berkumpul di pabrik. Maklum, pabrik yang luas seluas stadion sepak bola itu menjadi tempat kami merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan bahagia.
Kenangan buruk tempo dulu waktu masih bersama Eyang Putri masih membekas di pikiranku. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu, terutama pada ruangan silang merah itu dan cerita dari si Yanto dan si Jaka. Terlepas dari semua itu, namanya anak kecil ketika melihat keadaan yang serba berbau kekeluargaan ya pastinya senang saja. Saya masih ingat berbagai rutinitas kala itu. Ada yang memasak di latar pabrik, ada yang bermain sepak bola, ada yang iseng sama dengan burung dara peliharaan, terkecuali dengan aku, adikku, dan kakak ipar yang iseng ingin memetik buah jambu merah yang berbuah sangat lebat dengan bau yang sangat menggiurkan bagi anak-anak SD pada zaman itu. Tapi aku masih ingat kejadian aneh ketika kakak iparku yang naik ke puncak pohon tiba-tiba turun mendadak dan mengajak lari sambil membawa beberapa buah jambu. Aku dan adikku juga kebingungan dengan kejadian itu, tetapi waktu sudah dekat dengan orang tuanya, ia pun menangis tak henti. Dan ketika sudah mereda, ia pun berbicara bahwa waktu ia naik ke atas pohon, ia melihat banyak sekali ular dan ada salah satu ular yang besarnya pokoknya 5 kali orang dewasa. Tengah melihat kakak iparku seakan ia tak rela buah jambunya diambil. Gede banget tuh, ukurannya 5 kali orang dewasa. Ada salah satu dari kakak ipar dari ibuku yang mempunyai kebatinan yang tinggi mengenai hal-hal tersebut. Ia pun bergegas pergi menuju pohon jambu merah yang berada di pojok pabrik seorang diri. Sekitar 10 menitan ia pergi dan datang lagi, seakan ia sedang bertarung dengan seseorang sambil napas yang terengah-engah. Pada waktu itu, aku, kakak iparku dan adikku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Seakan semua tertuju pada Eyang Putri yang cuma tersenyum dengan kejadian itu. Kadang juga melihat kami yang sedang bermain. Pada intinya, kami dilarang menuju ke sana lagi dan boleh ke sana kalau ditemani sama Pak Deku dan lambat laun kami tahu bahwa di sana terdapat sarang makhluk gaib, terutama siluman naga ular berkepala emas. Setelah kejadian itu, aku, adik laki-lakiku dan kakak iparku juga masih ke kebun jambu merah waktu hari raya, tetapi selalu ditemani oleh paman. Ia duduk di sebelah bekas WC dan hanya duduk sama sekali tidak bergerak mengawasi kami dari tempat itu, seakan ada sebuah pantangan. Ia bergerak mendekati pohon jambu merah yang selalu kami panjat ini. Sekolah menengah atas SMA. Sore itu, ya, aku masih ingat sekitar. Aku sudah memasuki masa SMA kelas 3. Selepas pulang sekolah, aku pun langsung pulang ke rumah. Entah kenapa pengennya pulang langsung, gak kayak biasanya masih nongkrong bersama dengan teman-teman. Tiba di rumah yang biasanya ramai dengan candaan bapak dan tetangga yang biasanya datang sambil membeli sayur milik emak. Kok sepi rumahku? Ya, aku pun tidak terlalu sadar dengan keadaan hening itu. Setelah berganti pakaian, aku pun melihat ada notif di HP-ku. Ada pesan, Reneo menyang pabrik Eyang Putri saiki. Tanpa berpikiran apapun, aku langsung menuju ke sana bersama dengan Supra hitam kesayanganku. 10 menitan aku pun sudah sampai di sana. Gerbang besar pabrik Eyang Putri yang biasanya tertutup rapat hanya terlihat satu kotak kecil buka tutup untuk memanggil pemilik pabrik ini. Sore itu, terbuka lebar hanya tertutup di samping gerbang. Banyak orang yang berkerumun termasuk keluarga besarku. Juga beberapa orang di sekitar pabrik yang aku tahu mereka siapa. Sore itu aku harus mengetahui kenyataan pahit lagi setelah kejadian yang aku, kakak ipar dan teman-temanku bahwa pabrik ini bangkrut dan Eyang Putri harus dilarikan ke rumah sakit karena sakit jantung kambuh. Ya, sore itu ada sebuah kabar paling menyakitkan bahwa Eyang Putri ditipu oleh teman rekan kerjanya yang berparas bule dan kecinaan, dan menjadi sebuah sejarah yang selalu aku ingat bahwa pertemanan berstatus bisnis memang harus berhati-hati. Dan juga sebuah amanah dengan gampangnya diingkari demi sebuah kekayaan sementara. Dan yang paling aku bingungkan lagi bahwa segampang inikah semua usaha yang dirintis berpuluh-puluh tahun akhirnya bangkrut hanya dalam 1 hari saja. Kabar terbaru lagi bahwa Eyang Putri harus menjual pabriknya untuk menutup kerugian besar yang ia alami.
Bisa teman-teman bayangin berapa kerugian yang harus dibayar dengan bayaran sebuah pabrik dan sebuah keputusan yang fatal demi hidup yang tenang setelah ini. Seminggu berlalu atas kejadian itu, banyak sekali kabar positif dan negatif mengenai Eyang Putri. Tetapi yang paling menggema pada waktu itu adalah kabar mengenai beberapa mantan pegawai pabrik Eyang Putri yang tiba-tiba membeberkan pengalaman jeleknya selama bekerja di pabrik itu dengan hal berbau goib. Pesugihan lah, tumba lah, demit lah, kunde colo lah, dan lain-lain. Kata mereka yang selalu diomongkan demi menjelekkan Eyang Putri dengan berita di luar akal sehat ini. Astagfirullah. Berita ini sangat melekat sekali dengan Eyang Putri. Entah kenapa, sampai sekarang ketika menyebut pabrik itu selalu sosok Eyang Putri. Herannya, yang mereka soroti adalah berita negatif, bukan positif. Banyak sekali sumbang kasih yang Eyang Putri berikan selama ini, terutama kepada beberapa bangunan ibadah dan sekolah di sekitar pabrik itu. Ya, namanya orang pasti selalu mengingat mudah hal yang jelek daripada hal yang baik yang sudah ia lakukan selama ini. Beberapa waktu setelah kabar jelek itu berlalu, kemudian ada perbincangan besar di keluarga Eyang Putri. Siapa yang mau menerima Eyang Putri? Semua keluarga besar yang masih memiliki hubungan dengan Eyang Putri dikumpulkan sore itu. Perbincangan sangat alot, tiada titik temu di perbincangan ini. Aku pun hadir dalam perkumpulan itu, cuman sekedar ingin mengetahui bagaimana perkembangan kehidupan Eyang Putri. Beliau pernah berjasa menerimaku waktu kecil dulu, tetapi ada sebuah keanehan. Tidak ada satupun yang mau menerima Eyang Putri masuk ke keluarga mereka. Kok bisa? Tidak ada yang mau menerima nenek yang sudah mendekati 1 abad ini dengan berbagai sumbang kasih yang sudah beliau lakukan terhadap keluarga besar. Beliau sudah rapuh-rapuhnya manusia tanpa memiliki apapun, harta maupun tahta apapun kemudian. Aku pun keluar dari perbincangan tak bermuara ini. Tetapi keesokan harinya ada mobil bermuatan besar mengeluarkan berbagai lemari Jawa bermotif, dipan, dan perabotan lainnya. Kemudian ada yang keluar dari sisi mobil itu. Ia masih berpakaian ciri khasnya serba hitamnya. Tetapi langkahnya sekarang menjadi semakin pendek, ditemani oleh 1 tongkat bambu kuningnya. Iya, Eyang Putri sekarang sudah masuk ke dalam keluarga kecilku ini. Saiki yang saomah karo kowe yo, kancane Eyang terus, ujar Eyang Putri sebelum masuk rumah. Pada waktu itu banyak sekali perasaan bercampur aduk antara mempunyai kebanggaan karena keluargaku mau menerima Eyang Putri dan ada perasaan takut akan sosok Eyang Putri yang penuh karisma ini dengan segala yang beliau bawa. Lambat laun apa yang kami khawatirkan akhirnya terjadi juga. Terutama pada suasana rumahku yang hangat dengan canda tawa di setiap harinya berubah menjadi rumah yang aneh. Berasa sangat ramai sekali pada waktu malam tertentu dan berbau anyir darah. Terus dan terus sampai menuju puncak dari emosi dari kami. Kami tahu semua ini bermuara di salah satu anggota keluarga baru kami. Kami hanya pasrah dengan keadaan yang serba di luar akal sehat ini. Tetapi ternyata ini juga menjadi sebuah akhir dari sebuah awal. Sakaratul maut Eyang Putri. Al-Fatihah. Amin. Ya, aku undur diri ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih teman-teman.